Beberapa hari lalu saya kaget, ini munafik-munafik di Indonesia. Anies Baswedan katanya berkunjung ke Papua, dibaptis. Oh, memang betul-betul bajingan. Siapa yang ngomong begini? Yang jolim itu, yang munafik itu, yang pura-pura itu adalah tidak mau kami meminta suara ulama. Tidak butuh kami suara orang Islam. Tapi merayap ke pesantren-pesantren itu munafik. Nggak butuh katanya suara orang Islam. Tapi bagaimana mungkin? Mayoritas bangsa ini penduduknya adalah Allahu Akbar. Munafik. Nanti kalau Anies pollingnya sudah melampaui Gemoy, dia sudah melampaui ini omon-omon, ya kan? Lihatlah nanti. Golkar mulai lompat. Tadi saya bilang, PAN mulai lompat, semua mulai lompat. Gerindra bahkan bisa lompat. Goodbye Jokowi. Selamat tinggal kawan. Ailaliko my friend. Habis kamu tinggal sendirian. Dan itu Allah yang buat, bukan kami para ustadz. Kami dukung Anies karena ustadz itu di mana langkah kebenaran itu, ustadz selalu di situ. Kalau Allah masih sayang kita, insya Allah mau 1 putaran, 2 putaran kita doakan, insya Allah Anies jadi presiden. Kami yakin kalau Anies yang menjadi presiden, Allahu Akbar. Coba lihat ya, walaupun beliau bukan militer, kita berdoa bersama, mudah-mudahan eskalasi OPM, eskalasi konflik yang ada di Papua akan meredah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan yang terbaik bagi kandidat kita, terutama kesehatan Pak Anies, semangat beliau dan keamanan diri beliau. Ibu kita ini munafik sekali orang Islam kalau nggak pilih beliau. Ini Allah sudah tentukan untuk kebaikan negara kita. Supaya cacing-cacing 9 di Indonesia ini, naga-naga iblis ini, habis dihajar. Amin ya Rabbal. Ekonomi kita naik, ustadz-ustadz dijaga oleh Allah untuk menyampaikan terus dakwah fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid wahadaha wa audoha adilata wahdaniyati wajallaha wa abtala biwarohinil haq subahal batil wa mahaha wa sabbata kalimatal imani kama asabatal ardo bil jibali wa arsaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a li zalimin bil baqa'i faqad subah an yusluhi fil ardi. Ibu bapak saudara-saudaraku rahimakumullah, yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, ninik mama, cerdik pandai, imam rawatib, pengurus takmir, panitia masjid Baitur Rahman, Kabupaten Agam, Kampung Tabek, Kampung Tabek,
panjang. Kabupaten Agam. Dan berhadir bersama-sama dengan kita wakil rakyat, insya Allah kita doakan mudah-mudahan beliau ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk sebagai seorang anggota legislatif Kabupaten Agam. Beliau adalah Gus Piarman, sarjana ekonomi, caleg dari Partai Nasional Demokrat, Nasdem. Beliau ada bersama-sama dengan kita. Setiap umat Nabi yang datang di rumah Allah pasti punya maksud. Bukan karena kita ibadahnya tinggi dan paling mulia, paling benar, paling suci di hadapan Allah, yang menjadi yang menentukan ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah. Innamal a'malu niat. Jadi kalau ada umat Nabi datang ke masjid, pasti ada tujuan. Tujuan pertama, mencari ridha Allah. Tujuan yang kedua, imali dunya kakanaka Yesu abadan wa malik erotika kakanaka tamutugodan. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun. Cari akhirat seolah-olah mati besok. Enggak jatuh bare dari langit. Enggak jatuh pitik dari langit. Enggak jatuh harta dari langit. Pangkat, kedudukan, jabatan apapun, kecuali meminta ridho dari. Nah, itulah tujuan beliau hadir bersama-sama dengan kita. Oh jangan Ustaz, ini kan partainya beda. Betul, ada warna hitam, merah, kuning, biru, hijau, macam-macam warna partai. Oi, itu ibarat perahu. Kalau sudah bocor, bisa lompat ke perahu yang belum bocor. Artinya yang datang di rumah Allah berarti dia adalah mukmin, orang beriman. Satu tujuan mereka untuk supaya meraih ridha Allah dengan jamaah memilih mereka. Tapi hadis yang saya baca tadi, manda'a li zalimin bil baqai faqad soba'an yasallahi fil ard. Barang siapa mendoakan orang zalim, maka mereka mendurhakai Allah di muka buminya. Jadi beliau ini kan bukan zalim. Yang zalim itu, yang munafiq itu, yang pura-pura itu adalah tidak mau kami meminta suara ulama. Tidak butuh kami suara orang Islam, tapi merayap ke pesantren-pesantren itu munafik. Nggak butuh katanya suara orang Islam. Bagaimana mungkin? Mayoritas bangsa ini penduduknya adalah Allahu Akbar. Munafik. Nggak bisa didoakan berarti yang begitu. Berarti tidak berharap pertolongan Allah. Nggak usah didoakan. Sampai putus urat leher saya, ibu bapak saudaraku rahimakumullah. Kalau Allah tidak kehendaki, beliau nggak jadi. Pak Gus Piarman ini, bagaimanapun cara kita, apalagi kalau di antara pendakwah dan jamaah telah tumbuh hasad, iri dan dengki. Ini yang menghambat perkembangan Islam yang terjadi saat ini. Makanya tadi kan ketua masjid kasih pengantar, berikan sambutan sekaligus motivasi. Apa yang beliau bilang tadi? Hari ini bertepatan tanggal 13 Januari tahun 2024 miladiah.
Ini tahun baru bertepatan pula dengan tanggal malam 2 Rajab 1445 Hijriah. Berarti kita sedang menapaki sebuah langkah demi langkah. Ada 4 bulan yang diharamkan Allah, 30 hari dalam sebulan. Ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah dalam setahun. 12 bulan, 365 hari, 1 tahun. Bulan yang pertama, alhamdulillahillazi muharrama awar rosinin wajallaha syahron mubarakan likaumil mukminin. Bulan Muharram diharamkan oleh Allah. Kenapa diharamkan? Karena ada perayaan pelaksanaan tasyrik musyrik. Sudah kita lewati kemarin kan? Tahun bukan punya kita kawan. Bukan punya kita. Dia beriringan dengan Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Atau yang orang bilang selamat hari gatal dan tahun garuk. Karena kalau gatal harus digaruk. Kita kan belajar Iqra, tidak boleh salah baca Iqra. Tapi kalau yang salah, kita baca yang salah. Selamat hari gatal dan tahun garuk. Begitu. Ya kan? Karena baca kaf dengan baca qaf beda kan? Nah, jadi kalau mengucapkan selamat mereka dulu, selamat saya dulu itu kan. Saya kan dari sana dulu. Sekarang di sini. Udah lupa saya. Selamat hari gatal, nun kita rubah menjadi gha. Maka bunyinya adalah selamat hari gatal dan tahun bu. Selamat hari gatal dan tahun garuk. Nah, Allah haramkan Muharram. Karena di Muharram inilah umat Islam diberkahi likaumil mukminin. Orang-orang beriman. Jadi kita sudah tahu, tahun baru anak-anak muda nggak usah ngebut di jalan. Nggak usah balap-balapan liar, karena itu bukan tahun baru kita. Tapi mensyukurinya di alam demokrasi, di antara problematika demos and krator. Kita hidup dalam negara yang berdaulat. Kita hidup dalam negara yang pluralistik. Negara yang majemuk. Berbeda-beda suku, kaum, adat istiadat, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Bahkan berbeda dengan agama. Kita menghormati. Agama lain kita hormati. Lakum dinukum waliyadin. Kita hormati. Tapi untuk kita mengakui haram. Hormati kita hormati. Tapi untuk mengakui haram. Najis untuk mengakuinya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi selama ini orang mengatakan Ustadz Yahya Waloni itu keras. Ustadz Yahya Waloni itu radikal. Wih, yang mengatakan saya radikal, saya keras, karena antum punya kemampuan intelektual tak bisa mengimbangi pikiran saya. Coba saya tanya ibu bapak. Kalau ibu bapak seperti saya, bukan beragama Islam. Anggaplah ibu bapak beragama Katolik, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan. Boleh nggak ibu bapak masuk Islam? Boleh nggak ibu bapak masuk Islam? Tak bisa. Semua itu adalah izin Allah. Kok tanya kenapa? Ibu bapak perhatikan, umat Islam di dunia ini ada berapa jumlahnya? Di dunia, bukan di Indonesia, di dunia. Umat Islam di dunia ini baru mencapai 2 miliar penduduk di dunia ini.
8 miliar lebih. Umat Islam baru 2 miliar lebih. Kristen mendominasi di Eropa dan Amerika. Di Indonesia kita banyak, tapi Eropa dan Amerika mereka masih lebih banyak. Ini tugas kita meyakinkan mereka kepada Islam. Nah, kalau ibu bapak beragama kafir, di Indonesia gereja-gereja masih banyak orang beribadah. Bahkan, mohon maaf, beribu maaf, orang yang tadinya Islam keluar dari Islam, murtad. Ibu bapak pikir gampang masuk Islam. Antum pikir gampang karena sekarang ini antum beragama Islam. Saya akan tanya, andaikan anda beragama Kristen, bisa nggak masuk Islam? Orang yang masuk Islam memiliki keikhlasan yang tinggi, kepintaran di atas rata-rata. Makanya orang yang murtad dari Islam dengan orang yang kafir masuk Islam, perbedaannya antara langit dan bumi. Orang dari kafir masuk Islam meninggalkan kemewahan dunia dan kemudian mendapatkan akhirat. Orang yang jual agama, orang yang keluar dari Islam, murtad dari Islam, persoalan mereka cuma satu. Karena tidak tahan, tidak sabar dengan kesusahan. Otaknya kosong, perutnya kosong. Bagaimana caranya? Murtad. Nah, itu ibu bapak mau bilang gampang masuk agama Islam. Enggak gampang ibu bapak. Yang ada di pikiran ibu bapak sekarang, alhamdulillah, saya bukan matematikawan, saya bukan fisikawan, saya bukan seorang penemu, saya bukan seorang businessman, saya bukan rohaniawan, saya bukan orang yang hebat, bahkan saya tinggal di kampung buta huruf, tapi alhamdulillah hirabbil alamin, saya beragama itu. Tidak ada nikmat yang paling berharga di dunia ini kecuali syukur kepada Allah. Orang Islam yang hebat bukan karena dia punya pangkat, bukan karena dia punya jabatan, bukan dia punya titel, bukan dia punya segala macam harta kekayaan di dunia ini. Orang Islam yang hebat adalah pandai dan pandai bersyukur. Persoalannya sekarang, saya sebelum datang ke sini, tadi malam nonton Anies Baswedan bicara di depan Kadin, Kamar Dagang Indonesia. Dihadiri oleh berbagai macam businessmen, para pengusaha-pengusaha top. Bukan di masjid, bukan di gereja, bukan di tempat ibadah. Dia berbicara di ruang gedung yang sangat santun. Apalagi ini di masjid. Salah satu yang Allah tidak pernah berhenti menguji kita, karena kita tidak hormat di dalam masjid. Di saat panitia bicara, boleh mondar-mandir. Selesaikan semua urusan duniawi, cari akhirat. Nah sekarang akhirat yang kita mau cari. Diuji kita oleh Allah hampir 10 tahun. Coba lihat apa yang dilakukan Joko Widodo, presiden. Adakah yang berani bantah? Hanya satu yang berani di Indonesia. Abang saya satu kampung, Rocky Gerung. Dia bukan buya, dia bukan ustadz, dia bukan orang Islam. Tapi dia berani mengatakan, bajingan tolol. Berarti Rocky bela Islam, Ustaz? Tidak, mustahil. Bagaimana mungkin Rocky bela Islam? Dia tidak beragama Islam. Dia satu kampung dengan saya, dari Manado. Tapi Rocky dalam menempatkan statement, pernyataan, menyampaikan perasaan
yang terjadi dalam lingkup ketidakadilan pemerintah yang dipimpin oleh Joko Widodo ini tidak adil bagi rakyat Indonesia. Apa yang dia sampaikan, statementnya adalah statement Islami. Maka orang terkesan Rocky bela Islam. Bukan. Karena semua argumentasi manusia yang benar itu adalah isi daripada Al-Quran. Kebenaran Islam itu kebenaran. Kebenaran itu Islam. Semua sikap, tutur kata, janji di hadapan Allah yang betul dan benar, itu namanya jadi hati-hati dengan agama ini, ibu bapak. Saya dapat Islam ini, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu. Saya mendapatkan Islam ini bersama istri, 3 orang anak, 1 keluarga masuk Islam dengan penelitian ilmiah. Bukan orang Islam yang mengajarkan kepada saya. Man yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa, kata Allah, yang kami berikan petunjuk, maka tak ada seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberikan jalan keluar, jalan kehidupan. Ditutup pintunya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gisyawatun wallahu azabun azim. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Jadi ibu bapak, saya mendapatkan Islam ini, mempelajari Quran ini 8 tahun buka tutup. Dalam materi Teologia religionum, perbandingan agama. Dan saya disiplin. Saya konsentrasi disiplin. Keliling Indonesia. Hari ini kaki saya di Jawa Barat. Hari ini kaki saya di Agam, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Provinsi Sumatera, bukan Provinsi Padang. Jokowi mengatakan Provinsi Padang. Nah, dia baca betul. Dia baca betul watak orang Indonesia. Generasi yang ada sekarang ini menyisahkan generasi pengecut. Hanya Sumatera Barat betul-betul memancarkan cahaya daripada Islam. Adai basandi syara basandi kitabullah. Melekatkan problematika hidup, mengedepankan aspek kehidupan duniawi, aspek kehidupan akhirat. Orang awak, orang Minangkabau, pintar membawa diri. Ketika berurusan dengan dunia, dia bawa dunia, tempatkan dunia pada posisi sebagai duniawi. Ketika berhadapan dengan akhirat, dia bungkus dirinya dengan kitabullah, Al-Quran. Itulah filosofis yang dibangun oleh Nini Mama Minangkabau. Jadi kalau bilang syariat Islam, bukan Aceh. Bukan Aceh, ibu bapak. Syariat Islam itu dari kalimat adat basandi syara basandi kitabullah. Saya backgroundnya adalah, mohon maaf Pak Gus, saya ini adalah backgroundnya filsafat. Sama dengan Rocky Gerung, filsafat, science of mother. Kami punya kemampuan filsafat, menjiwai setiap karakter dalam kondisi kehidupan nation, negara, bahkan people dalam sebuah perjalanan hidup. Jadi kami bandingkan, 8 tahun saya bandingkan. Mana kitab yang betul? Mana kitab yang bersentuhan dengan kitab para nabi? Dari masa kecil saya dilahirkan di Manado, sekolah di Manado, kemudian dilantik sebagai pendeta di Manado, sebagai ketua sekolah tinggi teologi Calvinist from Stuttgart, Jerman.
Jadi saya tumbuh dalam lingkungan yang bukan Islam. Manado itu bukan Islam. Dan Manado beda dengan Batak. Batak, orang Batak, saya sering ceramah di Batak, di Sumatera Utara. Orang Batak itu yang bermarga, mayoritas agama mereka adalah 75% orang Batak itu agamanya Islam. Salah kita selama ini. Ketika ada orang marga Nasution identik dengan Kristen. Salah. Orang Batak itu ada marga Lubis Kristen, ada Lubis Islam. Ada Simanjuntak Kristen, ada Simanjuntak Islam. Saya punya marga, sudah dengar tadi. Nama saya Yahya Waloni. Nama Yahya ini bukan nanti saya masuk Islam. Nama saya di ijazah, nama saya di akta kelahiran, Yahya. Nanti masuk Islam, nama saya ditambahkan Muhammad Yahya. Orang yang membimbing saya masuk Islam namanya Kiai Haji Komarudin Sofa, Ketua MUI Sulawesi Tengah, Toli-Toli. Kiai Haji Yusuf Yamani, output dari Tebu Ireng dan output dari Gontor. Pak Yahya, kami akan sunat Bapak, kami akan Islamkan Bapak. Siap Kiai. Adakah nama Bapak ini Yahya? Betul, nama saya ini Kiai. Dan ini rekomendasi saya dari gereja. Nama saya memang Yahya. Orang tua saya menamakan saya Yahya. Orang Manado kan biasanya namanya Stephen, John, Frederick, Matius, Markus, Spiritus, Captikus, Tikus. Tapi nama saya kok nama Islam? Saya tanya sama ayah saya, "Yuk kasih nama saya Yahya." Ya. Bukankah itu nama orang Islam? Begini kata bapak saya. Waktu kamu lahir, Komandan Kodam 13 Merdeka Manado memanggil saya. Kata bapak saya nih, Komandan Panglima Kodam 13 Merdeka, dia bilang sama ayah saya, namakan anakmu ini Yahya. Kebetulan Komandan Panglima di Manado waktu itu Islam. Bapak saya tentara perwira seksi 1 Korem 131 Santiago. Jadi dikasih nama Yahya. Entah sudah ada hidayah atau belum, wallahu alam bisawab. Dikasih nama Yahya. Oh, jadi bukan kamu yang kasih nama? Bukan, komandan saya. Saya tanya ke bapak saya. You listen me, dengar saya Pak. Kenapa saya dikasih nama orang Islam? Oh, bukan saya yang kasih nama, komandan saya. Komandannya Islam, orang Jawa. Anakmu ini kasih nama Yahya. Di saat dinamakan, dibaptislah Ambo. Orang kalau baru lahir di Kristen itu kan Protestan dan Katolik punya aliran yang sama dalam sakramen. Apa sakramen? Sakramen adalah pelaksanaan ibadah suci, pelaksanaan upacara suci. Sakramen ada 2 di Protestan. Sakramen perjamuan kudus, makan tubuh Kristus dalam bentuk roti, minum darah Yesus dalam bentuk anggur. Ini betul-betul memang gila saya dulu ini. Di saat dinamakan begini, dibaptis. Dibawa ke depan pendeta dan pendeta baptis. Hari ini 30 November tahun 1970 kami baptis anak ini dengan nama Yopi Waloni. Dipercik dengan air. Beberapa hari lalu saya kaget, ini munafik-munafik di Indonesia. Anies Baswedan katanya berkunjung ke Papua, dibaptis. Oh, memang betul-betul bajingan. Siapa yang ngomong begini? Ini munafik-munafik ini
Mereka bungkam kami ustadz-ustadz di Indonesia yang keras supaya mereka bisa berkeliaran kemana-mana. Mereka pikir kami ini takut. Anies Baswedan datang ke bumi Papua, disambut oleh Ondo Afi. Tahu Ondo Afi? Ibu bapak, saudaraku, saya 16 tahun pendeta di Papua. Anak-anak saya lahir di Papua. Saya lahir di Manado. Kami tugas di Papua, saya tahu persis karakter orang Papua. Orang Papua itu sangat jujur dan terbuka. Saya banyak pelihara orang Papua di rumah. Saya tinggal di Jayapura, saya pernah tinggal di Sorong, mendirikan sekolah tinggi teologi Calvinis, meningkatkannya sekarang menjadi Universitas Kristen Papua di Kabupaten Sorong. Nah, saya tinggalkan semua itu, saya masuk Islam. Waktu masuk Islam, robah nama ditambah Muhammad Yahya. Jadi jangan nggak dibaca nama itu. Saya mau buang nama Yahya itu, tapi kata kiainya, jangan dibuang. Ini nama Nabi. Nabi sebelum Isa adalah Yahya. Nabi yang ke-23 namanya Yahya. Ini dia. Apa kata Yahya? Saya buka di kamus Arabik. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'alakum ta'qilun. Karena sesungguhnya kata Allah, kami turunkan Quran dengan menggunakan bahasa Arab agar kamu ta'qilun, paham, mengerti. Grammarnya, hubungan huruf double-nya, diftongnya, sampai kepada analisis akademik terkait persoalan historik. Ini bahasa Arab. Jadi jangan dibuang, nggak usah dibuang, biar. Oke, kalau gitu Pak Kiai tambah di depan Muhammad Yahya. Kita sudah Islam, saya kaget Ada yang bangga di YouTube. Apa ini? YouTube ini. Itu dia mengaku, saya dulu Islam. Kenapa masuk Kristen? Saya ketemu Yesus di dalam mimpi. Innalillahi. Saya puluhan tahun dari kecil orang Manado asli, pendeta, keluar dari Kristen. Ente masuk Kristen. Innalillah. Allahu Akbar. Jadi jangan bilang bisa bu, berat ibu. Syukuri saja. Ini orang-orang pejabat-pejabat kita ini banyak yang gak bersyukur. Sampai sholat diolok-olok. Hanya karena pilpres. Ada satu pakai istilah amin. Jangan pakai amin katanya. Boleh pakai 2 begini. Jangankan 2, 5 begini boleh. Karena itu sunnah. At-tahiyatul awal, at-tahiyatul akhir. Saya sudah diajar dari awal itu masuk Islam. Ada 2 nabi yang kita agungkan dalam at-tahiyat itu. Tapi untuk menggenapkan semua itu, makanya kita usai solat, begitu salam, mengucapkan astaghfirullah al-adin allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minta ampun kepada Allah. Jadi mau pakai 5 begini pun tidak apa-apa. Ini kan yang bedakan dalam Islam. Saya pertama kali masuk Islam, Qurannya sama, nabinya sama, Tuhannya sama, Allah. Bentuk ibadahnya sama. Jumlah rokaatnya pun subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Ditambahkan minal lailah fatahajat bihi. Separuh malam solat tahajud. Sunnah Rasul. Tapi semua sama. Mana yang beda? Jari yang beda. Ada yang lurus begini, ada yang goyang-goyang nakal begini. At-tahiyatul mubarakatuh salawat thayyibatu lillah. Ada yang cungkil-cungkil begini juga. Ayo. Salah atau tidak ini Ustaz? Enggak, mau begini boleh. Mau salto ke plafon juga boleh. Asal waktu antum salto ke atas jangan ganggu di kiri kanan.
Kok terlalu repot? Islam ini sederhana, nggak ada yang berat. Ada bapak di Bandung bilang begini sama saya, Ustadz, ente masuk Islam? Enggak, saya bilang, saya tidak masuk Islam. Loh, katanya Ustadz masuk Islam? Enggak mungkin, mustahil. Orang kafir masuk Islam, mustahil. Islam yang masuk ke saya. Karena saya sudah tahu hatinya dia, saya sudah tahu ini orang punya otak. Dia mau uji saya. Apa dia bilang? Ustadz tahu nggak? Islam ini susah, Ustadz. Oh, hati dan pikiran saya langsung, inilah golongan munafik. Kau yang merasa susah dengan Islam ini, lalu kau ukur orang kafir yang masuk Islam. Ini kan kata penyanyi Adam Brian atau siapa dari Scorpion bilang, don't let me down. Kalau bicara jangan lemahkan orang. Don't let me down. Ini yang terjadi sekarang. Penakut menghadapi lawan, pengecut menghadapi musuh, penakut menghadapi kafir dan munafik. Lebih berani kalau berhadapan sama-sama Itu watak orang Islam sekarang ini. Beda dengan Islam-Islam yang dulu. Bagaimana perjuangan Buya Hamka, kiai-kiai yang lama. Coba buka di media sosial. Ada kiai yang diseret ke partai sana, ada kiai yang dibawa ke partai B, partai C, lalu pura-pura pidato di depan masyarakat. Jangan dibawa-bawa ke politik, dia sendiri berpolitik. Kami ini mati-matian mendukung Anies Baswedan. Tapi Ustadz, kalau ada partai Golkar datang ke sini, Demokrat, bukan urusan saya. Yang kami dukung adalah Anies Baswedan. Lalu orang-orang awam bilang begini, kalau Anies Baswedan jadi presiden, partainya cuma 3. Partainya beliau ini, Gus Piarman punya partai namanya Nasional Demokrat. Kalau nggak salah berapa persen di parlemen beliau, Pak Gus, berapa persen itu Nasdem? Ada 10%. Nggak sampai ya? Nggak sampai 10% Nasdem. Baru yang kedua adalah PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Dan yang ketiga, partai-partai kecil sebenarnya ini, PKS mungkin 7 atau 6% ya. Berarti kalau di semuanya ada nggak sampai 30% kan? 23, nggak sampai 30%. Lalu orang awam mengkalkulasi dengan logika yang pendek, yang tidak pintar. Bagaimana ya kalau Anies jadi presiden? Siapa yang akan membantu Anies dalam pelaksanaan eksekutif? Sementara di legislatif mereka bengkak, partainya besar. Woi, watak orang Indonesia itu, di mana ada gula, di situ ada semut. Coba kita lihat nanti ya. Ini kan Januari ini, baru awal. Nanti kalau Anies pollingnya sudah melampaui Gemoy, dia sudah melampaui ini omon-omon, ya kan? Lihatlah nanti, Golkar mulai lompat. Tadi saya bilang, PAN mulai lompat. Semua mulai lompat. Gerindra bahkan bisa lompat. Goodbye Jokowi. Selamat tinggal kawan. Ailaliko my friend. Habis kamu tinggal sendirian. Dan itu Allah yang buat. Bukan kami para ustadz. Kami dukung Anies. Karena ustadz itu, di mana langkah kebenaran itu, ustadz selalu di situ. Dia nggak boleh orang punya istilah politik ini, Pak Gus, apa namanya, Pak Happy tahu nggak istilah politik independen? Yang perlu independen adalah wasit. The referee becomes a player. Tapi kan Bapak tahu, wasit sudah jadi pemain. Apa istilah orang Jawa punya istilah? Cawe-cawe. Saya bukan orang Jawa, saya orang Manado. Saya orang Sulawesi. Bapak saya bekas tentara, pensiunan tentara. Keluarga saya kebanyakan pegawai polisi tentara. Kami dilahirkan dari keluarga terhormat.
Keluarga saya ada yang sekda, bahkan kakak saya dan Ramil, ada yang kapolsek, saudara-saudara saya. Waloni itu termasuk disegani. Nah begitu juga ketika kami masuk Islam, latar belakang kehidupan kami jelas. Bikin negara kita kacau karena pemimpin yang tak jelas. Tanggal 31 Desember 2023, akhir tahun kemarin, saya diundang keluarga Anies Baswedan di keluarga besar beliau, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saya bertemu dengan keluarga Anies Baswedan. Diperlihatkan oleh orang tua Anies, omnya Pak Anies Baswedan. Ustadz, ini ranjang Anies dilahirkan. Menangis saya lihat. Ini Ustadz, ranjang Anies punya tempat tidur selebar meja ini. Kecil sekali. Mejanya kecil. Saya lihat spraynya, Allahu Akbar. Perumahan, rumah yang sangat sederhana. Seorang sang kandidat yang jujur dan amanah, insya Allah. Saya tanya, Pak Anies sering ke sini? Kalau Pak Anies ke Jawa Barat, ke Kuningan, dia nggak mau di hotel. Ini tempat tidur beliau. Dari masa beliau dilahirkan sampai beliau kecil, ini tempat tidur beliau. Baru mereka pindah ke Jogja. Saya dibawa keluarga Anies Baswedan. Saya nggak pernah ketemu Anies Baswedan. Apa Ustadz pernah ketemu Anies? Enggak. Dulu kita perjuangkan Prabowo. 6 kali saya diundang, saya nggak pernah datang. Karena kalau kaki seorang pendawa sudah di pintu pejabat, kalau kaki seorang pendawa sudah diundang-undang ke pintu pejabat, imali dunia kakana kata Yesu abadan mamalaki rotika kakana kata mutugoda. Bukan dunia dan akhirat yang dia cari nanti. Contohnya sudah ada al ulamaul bil hasad, al ulamaul gofilun, ulama yang lalai. Ulama, ustadz harus menguasai ilmu politik, tapi tidak terjun ke dalam dunia politik. Tetap eksis, menegakkan yang hak, memberantas, menguburkan yang batil, purified the truths, to bury deviation, mengangkat kebenaran, membunuh ketidakbenaran. Itu peran daripada seorang ustadz mubalik, tak perlu menjadi pejabat. Contohnya kan kemarin ulama paling tinggi di Indonesia, Ma'ruf Amin. Baru sekarang terlihat terlontar kalimat Ma'ruf Amin. Detik-detik usia jabatannya mau turun, apa kata Ma'ruf Amin? Saya akan kembali seperti dulu. Woi kawan, masih banyak yang muda-muda, masih banyak yang berani, masih banyak yang jujur, masih banyak yang ikhlas. Kalau saya bukan ulama, bukan. Siapa bilang? Saya cuma dari kafir diangkat oleh Allah. Dari lumpur musyrik dosa ditempatkan di dalam Islam untuk membantu tugas ulama. Kenapa? Apa yang saya cari? Saya cari muka kepada Allah. Makanya ibu bapak, momentum seperti ini, pilih beliau ini. Kenapa? Ada 10 orang seperti Gus Piarman, sarjana ekonomi. Antum angkat, masuk ke TPS, melihat nama beliau, tusuk. Nggak usah tunggu dia bawa apa itu, serangan pajar. Apa namanya? Amplop-amplop yang dikasih 5.000. Kau kasih kepada orang yang tidak amanah, 5 tahun kau mati di situ. 10 tahun kita hampir mati kan? 10 tahun kita dikibuli kemana-mana. Belum lagi kita digempur dengan pandemik COVID-19, Corona. 3 tahun. Tak bisa kita jumpa. Coba kalau berani kita yang tahun 2020, Maret yang mulai. 2021, 2022, 1443 Hijriah, nanti 1444 Hijriah, gerbang hidayah Allah terbuka, Madinah, Mekah, boleh kita umroh dan haji. Jangankan umroh haji, kita berkumpul di masjid begini, waktu Covid boleh nggak?
Habis rata semua kita ini. Disisir sama Babinsa dan apa itu, Babin Kamtipmas atau apa itu. Disuruh bubar. Allah tolong bangsa ini. Ustadz-ustadz yang radikal tangkap, masukkan ke dalam penjara. Termasuk Ambo. Dia pikir kalau kasih masuk kita di penjara, kita mau tobat. Di dalam penjara, saudara-saudara Muslim polisi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mereka respect, mereka respon, mereka ta'zim kepada kami. Ada yang tanya, Ustadz di dalam penjara kalian dipukul enggak? Mana berani polisi pukul Ustadz? Di dalam mereka hormat kami. Tapi ibu bapak bukan semua Ustadz. Karena waktu saya di penjara ada juga beberapa Ustadz. Bahkan di penjara-penjara lain ada juga Ustadz masuk penjara. Kenapa dia masuk penjara? Ada beberapa Ustadz masuk penjara dan di penjara dia karena menipu uang umroh. Ada ketemu di dalam penjara dengan saya. Ketika mau jadi imam, imam subuh, imam zuhur, imam asar, imam maghrib, imam isya, imam duha, digenjet sama jamaah, get out you, keluar, ganti. Saya tanya, kalian juga kan narapidana? Iya Pak Ustadz, dia juga Ustadz, tapi kan dia masalahnya kasusnya lain. Kalau saya kenapa kalian suruh? Iya kalau Pak Ustadz kan masuk penjara karena kalimat la ilaha, makanya Ambo bebas. Polisi cuma tangkap, tapi yang menghukum adalah hakim. Di depan hakim saya ditanya, hakim sampai geleng-geleng kepala. Apa betul saudara katakan kitab Kristen itu palsu? Betul yang mulia. Apa betul saudara katakan Roh Kudus Kristen Roh Kudus? Betul yang mulia. Apa benar saudara katakan jangan tangkap Ustadz Abdul Somad, tangkap saudara? Betul semua yang mulia. Apalagi yang mulia? Apa benar saudara katakan kitab Kristen Matius, Markus, Lukas, Yohanes, antum roba Matius, Markus, Lukas, Spiritus, Capticus? Betul yang mulia. Masih banyak lagi yang mulia di YouTube. Apa kata hakim? Hakim yang periksa saya, hakim Gus yang sidangkan Sambo dan kawan-kawan. Wahyu Imam Santoso. Hakim yang paling tegas, hakim yang paling cerdas, hakim yang paling pintar di Pengadilan Jakarta Selatan. Apa betul saudara terdakwa bilang begitu? Betul yang mulia. Apalagi yang mulia? Masih banyak lagi. Atau saya bantu yang mulia? Saya bilang, tidak usah. Kami hanya menuntut Anda dengan dakwaan ini. Wah, dikasih tunjuk. Tebalnya minta ampun. Tebalnya dari Madinah sampai Masjidil Aqsa. Oh, tebal sekali BAP saya. Apa-apa saya buat ini. Rupa-rupanya di YouTube inilah, ini di handphone ini, mereka tampung semua. Apa betul saudara mengatakan salah satu tokoh politik nasional yang paling terkenal supaya cepat mati? Betul yang mulia. Ada yang mulia, ada lagi. Berapa lama yang mulia hukum? Insya Allah kami siap. Berapa lama yang mulia? 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun? Silakan yang mulia. Saya senang dalam penjara yang mulia. Karena pulang dari sidang begini, saya jadi hakim. Jadi hakim. Maksud terdakwa apa? Jadi imam yang mulia. Selagi masjidnya ada di dalam penjara, silakan yang mulia. Iman kami tetap berkobar dalam semangat. Di dalam penjara kita bisa ta'lim ta'lim. Kita mengaji begini. Kita membaca Durratun Nasihin. Kita membaca Dokoikul Akbar. Kita mengkaji kitab-kitab para ulama, innal ulama warasatul anbiya. Jadi saya bilang yang mulia, kami di penjara dengan dikubur, itulah cita-cita kami. Jadi percuma yang mulia. Apapun mau ditanya yang mulia, tidak akan saya sangkali. Ini jadi pelajaran bagi ibu bapak, saudara-saudaraku. Kalau nanti ditanya oleh hakim, ibu bapak terbukti bersalah, ditangkap polisi dan dipenjarakan,
Begitu dalam persidangan BAP, ditanya oleh hakim, betul kamu melakukan? Tidak usah berbelit-belit, bersikap kooperatif, berani, dan jangan pernah pakai pengacara. Coba nonton video saya. Nggak pernah saya tolak semua pengacara. Negara kasih pengacara, jaksa agung saya tolak. Kawan-kawan muslim, pembela ulama dan aktivis, Egy Sujana dan kawan-kawan, sampai Egy datang ke rumah saya tersinggung, Ustaz tolak. Enggak, saya tidak terbiasa memperalat makhluk. Saya tidak pernah terbiasa kemana-mana, ke Kalimantan berdakwah pakai mobil, ke Sulawesi pakai mobil, ke Maluku, ke Jawa, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, sampai ke Nangro Aceh Darussalam, dari Sabang sampai Merauke, hanya kami berdua suami istri. Gak pernah saya memperalat umat Islam. Saya minta kepada jamaah cukup doa. Sebagaimana kita mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang lagi berjuang. Karena kita percuma berdakwah kalau pemimpin kita di atas tidak pro kepada negara mayoritas yang ada di Indonesia, umat coba. Beberapa bulan lalu kan ada seorang kandidat yang berdiri, kami tidak butuh suara para ulama, kami tidak butuh suara para santri. Tapi bagi-bagi duit kemana-mana. Innalillahi. Nah itu, nanti kalau di kabupaten Agam ini, ya, kalau ada yang bawa begitu, Bu, bilang, kalau ada yang sisir begitu bawa, kami ambil atau tidak Ustaz? Nggak usah malu-malu lah, ambil. Tapi begitu dia kasih, ini kan sekarang ada kasus di Jawa Timur sana. Itu Ustadz Gondrong itu, saya malas mau sebut namanya. Itu yang kalau bicara dia punya mulut itu sampai di pinggir sini penuh putih-putih, bau sekali itu, busuk. Orang bicara itu sampai putih-putih di pinggir mulut itu. Itu rambutnya gondrong sampai di sini. Katanya Ustadz masuk ke tempat-tempat maksiat. Ustadz katanya. Ustadz bagi siapa? Saya nggak pernah mengakui. Cukup sekali kata lagu dangdut, aku merasakan kegagalan cinta. Artinya cukup sekali ambok kafir, tak mau kafir dua. Enggak lah. Saya berguru kepada Quran, saya berguru kepada hadis. Saya cari ulama-ulama yang tidak repot dengan politik, ulama-ulama yang tidak campur baur dengan urusan duniawi, yang siang malam zikir kepada Allah. Paskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Nah ini katanya Ustadz rambut gondrong bagi-bagi duit, dipanggil Bawaslu. Nggak tahu sudah selesai atau tidak. Bahkan yang paling celaka, sama-sama kiai, sama-sama ulama saling pecat. Karena ulama sedang diseret ke dalam percaturan politik. Terus Pak Yahya sekarang mengatakan dukung Pak Gus Piarman. Urusannya siapa? Ini kan akan membantu suara jamaah. Saya sebagai ustadz memberikan dua persoalan, dua materi terkait dengan jauhi apa yang dilarang oleh Allah dan lakukan apa yang diperintah oleh Allah. Sinergisitas, kekuatan antara ulama dan umaro harus menjadi satu perpaduan. Saya tinggal di Jakarta, saya berdakwah di sini di Masjid Baitur Rahman, Tabek, Panjang. Pulang saya nanti, apa yang saya sampaikan yang merealisasikan dalam aspirasi masyarakat adalah ibu bapak berikan semua itu kepada Pak Gus Piarman. Nanti dia yang kelola dalam media legislatif, karena beliau adalah legislator. Dia yang akan membawai suara protes klaim daripada ibu bapak. Nah kalau kita nggak pilih beliau, terus mau jadi apa? Mau cari partai-partai yang munafik? Enggak. Jadi Ustadz bagaimana kalau ada orang Golkar bicara, bilang dukung? Saya ceramah di mana ini? Di daerah pantai selatan sana, Painan, namanya si Guntur. Saya ceramah di situ, panitia umumkan,
di antara kita ini ada seorang caleg dari Demokrat. Nah kalau orang datang ke masjid kan berarti nih bapak ini, nih caleg Demokrat ini, kalau dia datang kasihan, berarti dia menginginkan supaya dia dipilih. Calegnya itu cuma diam-diam di belakang. Saya panggil, sini pak, berdiri bapak, sampaikan apa yang menjadi keinginan bapak. Ya Ustaz, saya sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg. Saya bilang jemaah pilih beliau. Senang sekali. Padahal kalau Demokrat itu bukan dengan Anies. Demokrat sekarang dengan Gemoy. Iya, dengan Gemoy. Jadi Ustaz kira-kira kalau ada datang ke sini orang dari partai Golkar, saya suruh berdiri. Dan saya suruh ibu bapak pilih. Nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Yang saya tidak suruh, kalau yang berdiri, saya PKI. Itu jangan dipilih. Kita pukul, kasih mati, tanam di situ. Kita bunuh dia hidup-hidup. Kalau dia bilang dia PKI. Karena PKI dilarang di Indonesia. Kalau PDIP Ustaz, nggak apa-apa. Al-Quran ini juga warna merah sekarang. Kasihan memang kemarin Jokowi berteman dengan Megawati. Sekarang mereka, ya Allah ya Rabbi. Inilah bermain air basah, bermain api letup. Coba-coba mengganggu ulama. Ini doa kami di dalam penjara. Hancurkan mereka. Bahkan doa Habibana Muhammad Rizik Syihab. Hancurkan ya Allah. Hancurkan mereka. Hancurnya. Nangis memang Nini Mama kemarin. Nonton televisi. Aduh. Pendukung Jokowi yang kemarin-kemarin pecah dengan Megawati. Siapa yang bikin pecah? Bukan FPI, bukan Ustadz Yahya, bukan Ustadz Somad, bukan kami yang dicap radikal. Pecah mereka, hancur berkeping-keping. Sejauh mana kau bertahan dalam kekuatanmu? Allah Maha Besar. Apalagi antum mengaku diri sebagai orang lebih cepat hisabnya datang dari Allah. Dan ini ibu bapak, lihat aja nanti. Kalau Allah masih sayang kita, insya Allah mau 1 putaran, 2 putaran kita doakan, insya Allah Anies jadi presiden. Amin ya robbal. Kita doakan ibu bapak. Mau 1 putaran, setengah putaran, 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran, sampai terputar-putar. Insya Allah. Tahu terputar-putar? Tahu enggak Gus? Kalau sudah terputar-putar berarti persoalannya masuk ke mahkamah, the guardian of constitution, masuk di mahkamah konstitusi. Ya, jadi oma saya punya kebun pisang di Manado. Oma saya itu suka sekali orang datang beli pisang di Ondernemen. Kalau kita di Manado namanya Ondernemen, kebun. Orang datang di Ondernemen kami dikasih pisang. Kalau pisang belum masak, takut jangan orang pencuri, oma saya bawa di gubuk. Dibeli karbit, tolong beli karbit dulu. Bikin apa itu karbit, oma? Karbit itu untuk supaya pisang yang mentah jadi banyak sekali ini. Ini orang masih karbit, belum tahu apa-apa, sudah jadi pejabat. Ini anak Jokowi 2 orang ini, Kaisang dengan siapa itu? Itu Gibran. Malas saya mau sebut-sebut. Saya punya anak juga kemarin baru tamat kuliah planologi dengan indeks prestasi kumulatif IPK cum laude anak saya. Yang di pesantren itu dia juara 1 dai cilik kelas 3 sanawiyah. Setiap kali terima rapot guru bilang kasih makan apa Ustadz anak-anak ini. Mana saya tahu, saya Ustadz liar ceramah kemana-mana. Nggak pernah saya awasi nih anak-anak belajar sampai tamat mereka kuliah dengan prestasi cum laude. Nggak pernah saya kawal mereka kuliah, nggak pernah kawal mereka di pesantren. Saya cuma bilang kepada Allah, aku tak bisa menjaga anak-anak cucuku ya Allah, tetapi kekuasaan kebesaranmu akan menjaga mereka. Jadikan mereka pintar, walaupun hambamu ini goblok ya Allah, biar saja anak-anak saya yang pintar. Saya goblok, tapi tiap kali terima rapot, anak saya pintar-pintar. Kasih makan apa Ustadz? Makanan mereka apa? Makanan mereka pecel lele NU.
dan rumah makan Padang Muhammadiyah. Jadi makanan kami sekarang ini pecel lele Lamongan NU. Sekali lagi, pecel lele Lamongan NU, rumah makan Padang Muhammad. Itu makanan yang bergizi. Nggak usah macam-macam Islam kita, nggak usah membidah-bidahkan. Ada NU, ada Muhammadiyah, cukup. Mau pakai celana tergantung 5 meter ke atas boleh. Ada yang begini katanya. Ini katanya baru sunnah Nabi. Ini tidak etis kalau begini. Ekseleji, etika, logika, estetika. Kalau begini, apalagi kalau melorot begini, itu sholatnya masuk neraka. Coba lihat. Tapi karena saya orang serius, walaupun saya goblok begini, saya coba baca-baca hadis, mustolah hadis. Saya ambil referensi Quran, saya periksa tentang kaki celana. Apakah di surga ada malaikat yang pakai sentimeter? Masuk masjid dia tengok-tengok orang punya muka. Dia lihat-lihat orang punya jenggot. Ini jenggotnya panjang atau bagaimana? Kalau jenggot pendek seperti saya begini, surganya cuma di ruang tamu. So, jenggot tak punya jenggot sama sekali seperti Pak Happy ini, Gus Piarman. Itu tidak, surganya cuma di dapur karena tidak ada jenggot. Tapi kalau jenggotnya sudah panjang sekali, Allahu Akbar, itu surganya sudah sampai di apa itu? Itu dia. Lewat Pak balkon lewat. Langit ke-7 pun masih lewat. 14 langit lewat lagi. Itu yang panjang-panjang. Baru dia tidak sadar. Yahudi punya jenggot sampai di kaus lampu, dari sini sampai kaus lampu. Jenggot Yahudi, Bu, dari sini sampai kaus lampu. Tahu nggak kaus lampu? Jangan mengantuk. Yahudi punya jenggot lebih panjang. Yahudi di surga atau neraka? Ahli neraka. Jadi nggak usah ukur jenggot, nggak usah ukur celana, ukur keikhlasan antum, dan hanya Allah yang tahu. Ini datang ke masjid sikapnya keras, nggak mau senyum karena bukan saudara dia kan? Ada kan begitu? Kalau bukan kelompok mazhab dia, buka lebar-lebar. Allahu Akbar. Pernah saya dapat di Batam begitu. Ini mau latihan taekwondo atau aikido ini? Buka kaki lebar-lebar. Sudahlah kawan, buka sedikit aja. Saya dari kafir, Bu. Kiai Haji, guru saya mengajarkan, Ustadz, kalau sholat buka sebesar selebar bahu cukup. Ini sampai masih masjid kecil, masjid kecil, kakinya lebar ke sana, di 5 sab dia ambil. Saya stek sedikit. Kawan, jangan kapling surga, terlalu lebar ente, rapat. Buka katanya, harus rapat kaki. Kenapa kalau tidak rapat? Setan bisa lewat. Antum lupa, antum buka dia lewat bawah sini. Kalau imam punya tak bisa lewat, imam pakai sarung. Tadi kan saya sudah minta air hangat, tapi tidak bisa bahasa Padang nih ketua ini. Ambok bisi di kupingnya, air anget. Ibu bapak mau tahu? Jam 1 saya dari rumah, dari Cibubur ke bandara. Habis ceramah di Cibubur, saya bilang bini saya, bawa tas pakaianku, jemput saya, kita ke bandara. Habis ceramah setengah 12, ngopi sama panitia. Jam 1, 15 menit, kami menuju bandara. Jam 3 saya sudah di bandara. Saya pikir penerbangan jam 5, saya kirim ke Pasamsir, jam 5 berangkat. Delay 2 jam. Jam 7:37 menit. Baru kami boarding, take off. Jadi sampai di sini jam 9. Sampai di sini dibawa berkeliling ke sana kemari, minum kopi, nggak istirahat. Sampai sekarang. Nggak ada habis suara saya, tapi saya bisik tadi. Minta air hangat. Karena ini bukan robot, ini manusia. Mesin mobil pun kalau panas istirahat. Ini ada.
Jadi ibu bapak, saya belum istirahat. Insya Allah sound sistemnya bagus. Ini Pak Samsir. Ada beberapa masjid lagi saya mau ceramah. Ini baru namanya sound system masjid. Ini jelas. Ada kalanya sudah setengah mati saya dari Jakarta datang. Innalillahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Bicara di Filipina, kedengarannya di Afghanistan. Nah ini Pak Samsir. Pak Samsir mesti lihat baik-baik. Ini yang lebih penting daripada amplop. Ya, kalau sound system begini, tak bakar-bakar saya ceramah. Tapi antum biarpun kaya, masjidnya mewah. Di Jakarta pernah saya hajar tuh orang-orang kaya. Masjidnya bagus, sound systemnya innalillahi. Ini suara luar Ustaz, suara luar tapi di dalam tidak dengar. Sudah kalau begitu antum aja yang ceramah. Berdebat, mentang-mentang kau orang kaya, kau mau atur saya. Pendakwa itu mencari sound system yang bagus supaya dia mendapat ridho dari Allah. Jadi Pak Sam, selidiki setiap masjid saya mau ceramah, di beberapa tempat cek sound systemnya. Kalau begini kan enak kita. Biar baku hajar sampai subuh pun jadi ini. Apalagi tadi Pak Ketua bilang ajar aja Ustadz sampai subuh, siap. Jadi ibu bapak, jangan percaya Anies Baswedan tidak pernah dibaptis. Ya, itu kan viral itu. Banyak jamaah minta sama saya, Ustadz mohon jawabannya. Orang Papua, kalau orang datang ke sana dia bilang, anak, katong kasih nama katong kasih nama kamu nama Yohanes. Yohanes itu dalam bahasa Quran, bahasa Islam artinya Yahya. Nah, jadi Anies diberi nama Yahya, tapi bukan dibaptis, hanya dikenakan kalau kita karangan bunga, rang awak juga kalau ada pejabat terhormat, pejabat tinggi datang, itu diberikan karangan bunga, dikalungkan pada lehernya, ya. Nah, begitu juga tanah Papua. Itu namanya noken. Noken itu tas kecil yang dipakai orang Papua. Kalau yang di suku pedalaman lagi yang pernah saya jadi pendeta di pedalaman itu, dia hanya pakai koteka. Tahu koteka? Dia tidak pakai celana, cuma pakai semacam rotan di kemaluan dia. Itu namanya koteka. Nah, itu dia tidak pakai kalung, dia kasih kirim kita dengan panah itu. Jadi nggak pakai kalung, dia hatam kita dengan panah. Ibu bapak mau tahu panahnya orang Papua? 5 orang awak tarik, nggak bisa tarik. Saking kerasnya tuh panah itu. Saya pernah ambil panahnya orang Papua, orangnya kecil. Coba kau bawa sini, kau punya panah. Saya coba tarik begini, 2 hari 2 malam sakit tulang belakang saya. Tapi orang Papua cuma celup di air sedikit, dia tarik. Bagaimana kira-kira itu? Udah kalau kena di tulang, patah-patah tulang itu. Nah, itu yang orang-orang pedalaman yang disebut dengan suku Lembah Baliem. Lembah Baliem atau sukunya yang meninggal kemarin, Lukas NMB. Orang-orang Wamena. Jadi saya 16 tahun di Papua, tahu persis. Kalau pembaptisan diambil bejana, diisi air, dituangkan, dipercik. Itu pembaptisan dalam bentuk dogmatika Protestan dan Katolik. Nah, kalau Anabaptis itu baptisan itu diambil dari bahasa Yunani, baptoh. Baptisan itu diambil dari kata baptoh. Baptoh itu dimandikan, ditenggelamkan. Ini saya mau jelaskan. Karena tidak ada ustadz yang paling tahu soal itu kecuali saya. Karena saya bekas pimpinan gereja. Jadi saya tahu. Nah, kalau dia Anabaptis, kata ana itu artinya ulang. Baptis, baptisan. Orang yang sudah dibaptis kecil, dibaptis dengan cara ditenggelamkan di sungai atau kolam. Sungai, kolam atau lautan. Dibawa ke lautan, dibawa ke kolam, ditenggelamkan ke dalam sungai. Itu namanya baptisan Anabaptis. Siapa gereja Anabaptis? Anabaptis itu Pantekosta, Betel, yang ibadahnya pakai band, teriak-teriak sampai pingsan-pingsan. Itu dia. Nah, kalau Protestan dengan Katolik cuma dipercik dengan air, begitu. Nah, saya mau tanya kepada ibu bapak, fitnah ini, apakah Anies dibaptis? Ada air nggak waktu itu?
Yang fitnah itu bukan orang kafir, tapi orang munafik. Lebih bahaya daripada kafir. Kafir kalau dibimbing dengan ayat dan dia pintar, insya Allah kafir masuk Islam. Setelah di Islam, biasanya kafir itu berani orang-orangnya. Mereka berani bicara tentang kebenaran Islam. Orang bertanya, kenapa Ustadz dan kawan-kawan itu berani? Karena kami lebih tahu rahasia di sana, bukan bapak ibu. Apalagi saya. Ambo ini bukan cuma Kristen biasa, datuaknya Kristen, datuaknya kafir Ambo ini. Jadi tahu persis. Jangan percaya Anies mendapatkan nama Yohanes. Ibu bapak mesti tahu orang Papua. Orang Papua kalau dia suka manusia, dia suka orang itu, tidak ada yang bisa menghalangi orang Papua untuk mencintai seseorang. Tapi kalau dia benci ibu bapak, saudara-saudaraku, orang Papua dihabisi ibu bapak. Tapi kalau dia cinta, biar ibu bapak injak dia dari kepala, ibu bapak tempeleng dia. Bapak, biar bapak bunuh, biar sudah saya di sini. Dia tidak mau pergi. Dan ibu bapak mau tahu, sampai hari ini orang Papua sayang sekali sama Yahya Waloni ini. Mana ada fitnah dari Papua memfitnah saya. Bahkan ada pendeta dari Papua ketika saya masuk Islam bernadus mencari saya di rumah orang tua saya di Manado. Dia tidak ketemu saya, akhirnya dia bunuh diri. Bapak, Tuhan ada di mana? Pertemukan. Kata ayah saya, dia tidak boleh pulang ke Manado, dia sudah masuk Islam. Dia bikin malu kami di Manado. Katanya dia di Jakarta. Orang-orang Papua itu saking cinta. Jadi saya mau kasih tahu, bukan bela orang Papua. Orang Papua itu jujur. Coba ibu pelihara orang Papua. Dari kecil begini, suruh jaga rumah. Suruh jaga rumah. Dia tidak akan pergi. Kalau suruh tunggu di pintu, sampai ibu pulang, bapak pulang, dia masih di pintu. Setianya orang Papua. Jadi orang Papua ini kalau Islam yang mengajarkan, Allahu Akbar. Daerahnya kaya raya. Bayangkan, saya di Wamena itu lembah Baliem, emas ditaruh di atas di kaos kaki bola. Karena kalau sore kita main bola, emas itu hanyut di pinggiran dari lembah Freeport. McMoran dari Freeport, lembah dia hanyut di sungai, dipungut begini semua emas. Ibu bapak mau tahu emas di Freeport itu sebesar masjid ini besarnya, lubangnya di bawah itu. Masya Allah, itu lubang neraka barangkali. Semuanya emas. Kalau hanya emas setebal dinding ini, udah nggak kaget kami lihat di Papua itu. Memang daerah emas, dan emas terbaik di dunia ada di Papua, Freeport. Kami sudah sampai ke sana. Di sana ada masjid, di sana ada gereja, dan di sana banyak orang awak tinggal. Itu ada mil 38 itu. Jadi inilah tergantung pemimpin kita ke depan. Kami yakin kalau Anies yang menjadi presiden, Allahu Akbar. Coba lihat ya. Walaupun beliau bukan militer, kita berdoa bersama, mudah-mudahan eskalasi OPM, eskalasi konflik yang ada di Papua akan meredah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan yang terbaik bagi kandidat kita, terutama kesehatan Pak Anies, semangat beliau dan keamanan diri beliau. Didoakan semua. Kalau kami ustadz-ustadz ini tidak usah didoakan. Cukup didoakan supaya ada bensin mau pulang, itu saja. Doakan supaya ustadz tidak dianiaya. Setan pun takut sama Umar bin Khattab. Itu dia. Setan pun mendengar nama Umar bin Khattab, lari setan. Itu. Ini kita jadi ustadz, baru mau pergi ceramah, maunya 50 orang yang kawal. Masih terus hitung-hitung. Kalau 50 yang kawal, habis kota amal itu. Jadi Ambok datang sendiri. Tadi ada panitia bisik, Pak Samsir yang bisik. Di belakang masjid ini ada bangun masjid ini tempat berwudu belum selesai. Jadi sambil kita solawat, Ambok mau minum, aduh kopinya, aduh untung ada, kalau tidak ini kenapa tidak bilang dari tadi. Bismillah. Sambil jalan kotak amal, berikanlah infak terbaik untuk pembangunan, perbaikan
Apa namanya? Tempat wudhu sambil solawat. Solatullah, jalankan. Salamullah ala. Solat, jalankan kotak amalnya. Salamullah Salatullah ala yasin ilahi salimil minal ahwa wa ni'mah wa min hamiw wa min bi ahlil badri ya Allah sholatullah. Oh bukan. Ini nih. Wa kulil mujam Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil minal akhwati wa min hamiw wa min bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih Ibu Bapak saudara-saudaraku rahimakumullah atas pemberian impaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang empunya langit dan bumi serta segala isinya menggantikan nikmat yang Ibu Bapak berikan berlipat-lipat ganda. Amin Allahumma amin. Kesehatan, kekuatan senantiasa Allah pelihara kita. Doakan bangsa ini selalu ada dalam lindungan Allah. Walau kezoliman terjadi di mana-mana, ini yang jahat sekarang ini bukan masyarakat, penguasa-penguasa yang tidak tahu malu mempertontonkan Mbah Lelo. Apa Mbah Lelo itu? Mempertontonkan kesalahan-kesalahan hukum di depan masyarakat. Sama dengan orang tua berciuman di depan anak kandung, tak boleh, harus secret. Jadi itu begitu juga yang terjadi sekarang. Mahkamah Konstitusi dirobohkan demi anak supaya menjadi pejabat. Itu dia. It's too late my friend. It's too late my friend. For you kick. It's too late. Sudah terlambat. Kue yang kau berikan sudah terlambat. No problem. Thank you. Buat nanti katanya. It's later. Jadi ini anak ini, saya ingat dalam studi leadership, bahkan dalam prinsip sains, ilmu pengetahuan, pengalaman tanpa ilmu, orang sesat.
Ilmu tanpa pengalaman bagai huruf yang mati. Jadi antum sepintar apapun, kalau tidak punya pengalaman, itu yang disebut dengan integritas, atau yang sering Anies sebut itu meritokrasi, kekuasaan yang didapat tanpa campur tangan nepotisme, kolusi dan korupsi. Nah itu. Jadi dia bertumbuh dengan pengalaman. Nah, kenapa kita pilih Anies? Kita bukan emosional agama, kita pilih Anies karena rasionalitas. Jadi saya bilang tadi ada partai Golkar, partai PDIP sekalipun, partai Nasdem, partai Demokrat yang ada di bumi bumi Rana Minang. Saya yakin partainya beda, tapi hatinya tetap Anies. Karena adat basandi syarak basandi kita buloh. Kecuali partai itu bukan pendukung Anies dan bukan orang Minang. Itu. Tapi kalau orang Minang, Allahu Akbar. Lagi pula ibu bapak, kita konsentrasi di daerah begini, nggak usah bicara caleg, serahkan kepada Allah. Saya mau jujur kepada ibu bapak, pengusung Anies Baswedan ini, kekuatan Anies Baswedan ini, saya pribadi yang mengatakan dalam YouTube saya sebarkan ke Indonesia. Pendukung Anies ini cuma 15%. Ya, Anies cuma 15% pendukungnya yang mendukung Anies. Tapi 85% kekuatan itu ada dalam diri Anies Baswedan. Kok begitu Ustaz? Coba semua partai-partai besar ada di lawan sana. Partai-partai besar, Golkar, PAN, Demokrat ada di Prabowo. Baru di sana tinggal sedikit, 2 partai kalau nggak salah, P3 dengan Ganjar punya dengan Mahfud, P3 sama PDIP. Tapi PDIP dan P3, PDIP pemenang pemilu. Sekarang sudah merosot. Inilah kekuasaan Allah untuk menaikkan derajat Anies Baswedan. Jadi bukan pendukung, bukan kita ini tidak ada apa-apanya. Di sana orang-orang kaya, orang-orang berduit, orang-orang yang masih menjabat, termasuk Jokowi masih menjabat sebagai presiden, dihembuskan terus di publik supaya dia mendapat impeachment, dimakzulkan, diturunkan dari tampuk ke kepresidenan. Oleh dan sebab itu kita berdoa saja kepada Allah, jadilah menurut kehendak-Mu ya Allah, jangan atas nafsu kami manusia yang penuh kekurangan, dosa dan hilaf. Jadi kita berdoa terutama kepada Pak Gus Piarman ini, ibu bapak, ya kita doakan beliau, insya Allah kita doakan supaya beliau lulus di kali ini untuk menjadi caleg Kabupaten Agam. Amin ya robbal. Siap mendukung Bu? Siap mendukung? Siap? Siap? Insya Allah. Bapak-bapak siap? Sudah kenal beliau, sampaikan kepada kawan-kawan beliau, siapapun sementara saya masih ada di bumi Minangkabau, kondisikan jadwal saya. Tapi jadwal saya itu kalau nggak salah sampai si Junjung ya Pak Sam, sampai si Junjung jadwal saya itu. Kembali saya tanggal 1 Februari karena tanggal 2, 3, 4 Ambok di Sukabumi dalam rangka mau Isra wal Miraj. Tanggal 5 Ambok balik kembali lagi ke Padang. Ya, jadi saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Nanti di lain waktu kita akan jumpa lagi. Ini sound system ceramah yang paling bagus ini. Ya, suaranya jelas, keras. Itu dia. Iya Bu ya, keras Bu ya. Ibu mau nggak ceramah keras? Mau nggak ceramah keras? Panjang atau pendek? Wah, keras panjang lagi. Itu dia. Itu bola. Bagaimana orang Islam kok? Iya Bu ya. Ya, orang Islam harus panjang dan keras. Amin ya robbal. Ini kalau datang ke sini, itu di televisi itu ustadz badan besar. Assalamualaikum. Alalala. Ada satu dari Sulawesi itu. Tahun 2019. Ada satu dari Sulawesi. Selama ceramah di TV. Diundang Bupati Endrekang. Undang saya, undang juga ustadz itu. Bupati bilang begini sama ustadz itu. Maulana, Ustadz Maulana, nanti Ustadz Maulana
duet ceramah dengan Ustadz Yahya Waloni. Coba ulang Pak Bupati. Ustadz Maulana nanti duet dengan Ustadz Yahya Waloni. Kata Maulana, ih keras sekali. Ibu-ibu lebih berani. Dia tidak berani Bu, yang keras-keras. Itu, keras sekali Pak Bupati. Aduh, takut saya. Allahu Akbar, model Ustadz begini. Ini cocok rumah makan Padang ini. Jadi ayam sayur. Nah, ini nih yang banyak begini. Ini yang begini-gini tuh yang paling orang-orang munafik suka-suka. Jangan sentuh dia, jangan singgung dia. Tanya aja Pak Gus Piarman, tersinggung nggak beliau? Enggak. Keras sekali ceramah saya menghantam pejabat karena tidak berbuat dosa, aman-aman saja beliau. Nah ini, kalau tukang nyolong datang ke sini atau dalam bahasa Arab, tukang nyolong itu bahasa Arabnya maliang. Maliang. Kalau penakut takwi. Munafik bahasa Arabnya munafia. Nah itu kalau yang datang ke sini munafia, takwi, panjile, itu pasti jengkel sekali itu. Tapi tidak ada. Orang Minang ini insya Allah kiblatnya, partainya boleh beda, tapi pasti mereka cinta kepada Anies. Anies gagah itu. Kita bukan lihat wakilnya, yang kita lihat Anies. Coba lihat bagaimana beliau debat. Beliau debat karena orang pintar, ya. Apa yang ditanyakan komputer, lobus parietal, lapisan otak besar Anies mengalahkan kemampuan Rocky Gerung. Mati kutuh Rocky Gerung. Paling jago debat di Indonesia, mati kutuh berhadapan dengan saudara Anies apalagi yang lain-lain. Innalillahi. Ibu kita ini munafik sekali orang Islam kalau nggak pilih beliau. Ini Allah sudah tentukan untuk kebaikan negara kita. Supaya cacing-cacing 9 di Indonesia ini, naga-naga iblis ini habis dihajar. Amin ya Rabbal. Ekonomi kita naik. Ustadz-ustadz dijaga oleh Allah untuk menyampaikan terus dakwah fisabilillah. Jangan semua juga ikut seperti kami. Ya, ada juga yang pelan-pelan, slow. Kalau semua keras, mati umat ini. Ya, ada yang membujuk, ada yang lembut. Jadi saya kira itu ya. Insya Allah lain waktu kita jumpa kembali. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Tinggal beberapa hari lagi kita akan menghadapi satu pemilihan presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI. Dan juga Dewan Perwakilan Rakyat daerah, khususnya kepada, saya ingatkan lagi, Gus Piarman, sarjana ekonomi. Dan yang kedua, yang paling penting saya ingatkan, tinggal beberapa hari lagi, kalau nggak salah tinggal 4 atau 50 hari lagi, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillahillazi Ramadana sahrus yam bil barokati. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.